Selamat pagi, sore, dan malam bagi Bapak atau Ibu dosen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada profil dari PT Indofood CBB Sukses Makmur. Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di berbagai kategori bisnisnya berdasarkan laporan tahunan 2022. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi sebagai berikut. Yang pertama ada produk konsumen bermerek atau CPB, yaitu dengan didukung oleh kekuatan merek-merek produknya, grup CPB memproduksi beragam produk konsumen bermerek antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus dan minuman. Kedua ada Bogasari Group. Bogasari memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung, terigu, dan pasta, didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Ketiga ada agribisnis. Kegiatan usaha utama grup agribisnis ini meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi, dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Di samping itu, kegiatan usaha grup ini juga mencakup pembudidayaan dan pengolahan tebu dan karet, serta tanaman lainnya. Yang keempat ada distribusi. Dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup distribusi mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga. Tujuan PT Indofood melakukan kerjasama. Yang pertama, akses ke pasar yang lebih luas. PT Indofood dapat bekerjasama dengan mitra bisnis untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan berkolaborasi dengan mitra yang memiliki jaringan distribusi yang luas, PT Indofood dapat memperoleh akses ke pelanggan baru dan memperluas penjualan produk mereka. Yang kedua, penguatan rantai pasok. Kerjasama dengan mitra bisnis dapat membantu PT Indofood dalam memperkuat rantai pasok mereka. Misalnya, bekerja sama dengan pemasok bahan baku atau produsen komponen dapat membantu PT Indofood dalam memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas untuk produksi mereka. Lalu yang ketiga ada keuntungan bersama. Tujuan utama PT Indofood dalam kerjasama dengan mitra bisnis adalah mencapai keuntungan bersama. Melalui kerjasama yang saling menguntungkan, PT Indofood dan mitra bisnisnya dapat memperoleh manfaat ekonomi, membagi resiko, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengapa PT Indofood melakukan kerjasama dengan mitra bisnis? Meskipun menjadi keuntungan bersama, bukan keuntungan sepihak. Hubungan kerjasama dengan mitra bisnis memberikan keuntungan bersama bagi Indofood dan mitra bisnisnya. Indofood dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan mengembangkan produk baru. Di sisi lain, mitra bisnis juga mendapatkan manfaat seperti peningkatan volume penjualan, akses ke pasar yang lebih luas, dan kolaborasi inovasi. Yang selanjutnya ada ekspansi pasar. Teori ekspansi pasar merupakan pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas cakupan operasional mereka ke wilayah baru atau segmen pasar yang belum dimasuki sebelumnya. Saat menjalin kerjasama dalam mitra bisnis, penerapan teori ini dapat memberikan berbagai manfaat. Berbagai manfaat yang diberikan seperti peningkatan jangkauan pasar. Dengan menjalin kerjasama dalam mitra bisnis, perusahaan dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya mitra untuk memasuki pasar baru atau segmen pasar yang belum terjamah sebelumnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai pelanggan baru dan memperluas basis klien mereka. Kemudian ada dampak kerja, yaitu penyederhanaan proses. Kerjasama dengan mitra bisnis dapat membantu perusahaan menyederhanakan proses operasional dan rantai pasokan. Dengan berbagai informasi dan sumber daya, perusahaan dapat menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan mengoptimalkan proses yang ada.
Kedua, peningkatan efisiensi. Melalui kerjasama dengan mitra bisnis, perusahaan dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam operasional dan rantai pasokan. Misalnya, dengan mengadopsi praktik terbaik dari mitra bisnis yang lebih efisien, perusahaan dapat mengurangi pemborosan. Kemudian ada mempercepat waktu siklus produksi dan meningkatkan penggunaan sumber daya secara lebih optimal. Selanjutnya ada manfaat kerjasama. Yang pertama ada pertumbuhan atau ekspansi. Melalui kerjasama dengan mitra bisnis yang kuat, perusahaan dapat memperluas jangkauan geografis, penetrasi pasar, atau mengakses segmen pasar baru. Kedua, ada diversifikasi resiko. Kerjasama dengan mitra bisnis dapat membantu dalam memitigasi resiko yang terkait dengan bisnis. Dengan membagi risiko dengan mitra bisnis, perusahaan dapat mengurangi dampak potensial dari fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, atau kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Ketiga, ada inovasi pengembangan produk. Perusahaan dapat menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang berbeda untuk menciptakan inovasi baru dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik. Dalam melaksanakan strategi internasional yang merupakan bagian dari strategi ekspansi bisnis inti dari Indofood Group, ICBP sendiri melakukan akuisisi terhadap Penhill Company Limited, yaitu sebuah perusahaan produsen mie instan dengan lebih dari 20 fasilitas manufaktur di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Selain itu, ICBP juga melakukan investasi secara langsung di Nigeria dalam bentuk joint venture dengan perusahaan ternama yakni di United Food Industries, serta grup Tolaram dari Singapura. Hingga kini CBP sendiri merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dengan pangsa pasar yang kuat secara global. Indofood sendiri memiliki lebih dari 20 fasilitas manufaktur di Malaysia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara yang melayani pasar luar negeri, menjadikan ICBP sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Lalu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim kelompok kami, menunjukkan bahwa strategi bisnis internasional yang ditempuh oleh PT Indofood Sukses Makmur ini adalah multi domestic strategi. Nah, strategi multi domestik sendiri adalah strategi di mana perusahaan memvariasikan produk dan keunggulan kompetitifnya dari suatu negara ke negara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kondisi pasar lokal. Pada strategi ini, perusahaan berusaha untuk berpikir secara lokal dan bertindak secara lokal atau think lokal, act lokal, sesuai dengan target pasar yang akan dimasukinya. Lalu dalam melaksanakan strategi bisnis domestik ini, PT Indofood telah melakukan beberapa tindakan untuk memaksimalkan perkembangan usahanya pada pasar internasional. Di sini ada dua cara. Nah, yang pertama sendiri adalah pengembangan produk yang dilakukan oleh CBP di pasar internasional disesuaikan dengan selera dan kebiasaan konsumen setempat, serta regulasi yang berlaku di setiap negara. Sebagai contoh, di negara Thailand, CBP sendiri memunculkan produk mie instan dengan rasa mie tom yum yang populer di sana. Dan di negara India terdapat varian yang bernama chicken tikka masala. Indomie di negara Indonesia sendiri dan Australia juga terdapat perbedaan yang signifikan pada komposisinya akibat regulasi bahan makanan yang berlaku di sana. Lalu strategi multi domestik selanjutnya adalah peningkatan jaringan produksi dan distribusi pada berbagai negara. Strategi ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan penetrasi pasar dan memperkuat posisi merek di setiap negara. Salah satu langkah yang dilakukan oleh CBP sendiri dalam melaksanakan strategi ini adalah melalui akuisisi Pinehill Company Limited. Melalui akuisisi tersebut, ICBP kini telah mengoperasikan sebanyak 30 pabrik mie instan di negara Indonesia, Malaysia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara dengan total kapasitas sebanyak 29 miliar bungkus per tahunnya. Nah, lalu di sini ada mode of entry pada PT Indofood. Mode of entry sendiri menjelaskan yaitu cara di mana perusahaan dapat memperluas layanannya ke pasar non-domestik. Mode of entry yang sesuai dapat meningkatkan kinerja strategis perusahaan. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian, ya, ada 2, ada 3.
Yang pertama sendiri yang dilakukan oleh CBP adalah ekspor produk yang telah dilakukan sejak tahun 1990. Ekspor tersebut dilakukan ke negara-negara bagian Asia Tenggara. Dalam mode ini, CBP hanya memproduksi produk di dalam negeri saja dan menjualnya ke pasar internasional melalui agen atau distributor pada negara tujuan. Lalu yang kedua, yaitu aliansi strategis dan dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Seperti yang telah dilakukan oleh di Filipina dan Thailand. Di Filipina sendiri, CBP menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal yang bernama San Miguel Corporation sejak tahun 2006. Selain itu, CBP juga menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal di Thailand, yaitu bernama Beta Group sejak tahun 2012 lalu. Kedua kemitraan tersebut merupakan bagian dari strategi CBP sendiri untuk memperkuat posisi mereka di pasar internasional dan memanfaatkan keahlian serta jaringan distribusi mitra lokal untuk memperluas cakupan produk mereka. Lalu, yang terakhir ini adalah mode yang dilakukan oleh Indofood sendiri, yaitu investasi langsung atau foreign direct investment dengan mendirikan pabrik dan fasilitas produksi di negara tujuan. Selain itu, ICBP sendiri juga telah membuka pabrik dan fasilitas produksi di beberapa negara di Asia, antara lain China dengan pabrik mie instan dan makanan ringan di provinsi Shandong yang diakuisisi oleh Penhill Company Limited. Lalu ada di Malaysia dengan pabrik mie instan di Johor yang bermitra dengan perusahaan lokal bernama Padi Beras Nasional Berhad. Di samping itu, CBP sendiri juga memiliki sejumlah pabrik dan fasilitas produksi di negara lain. Contohnya di negara Asia, termasuk Vietnam, Myanmar, India, dan juga Timor Leste. Dalam prosesnya, PT Indofood melakukan investasi langsung dengan cara joint venture antara Grup Salim asal Indonesia dan Tolaram Group asal Singapura yang mendirikan perusahaan Dufil Prima Food dengan kepemilikan saham 50-50. Itu menjadikan perusahaan terprodusen mie instan terbesar di Afrika pada waktu itu dengan pada tahun 2004 penjualan 1 juta dus per bulan dan mencapai 1 miliar dus yang diproduksi pada tahun 2010. Hingga akhirnya pada 2017, Indofood ini berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 70% di Afrika. Kemudian tidak berhenti di sana, PT Indofood juga membangun citra yang baik di negara tersebut dengan melakukan kegiatan sosial berupa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. PT Indofood CBP Indonesia itu melakukan strategi internasional dengan memperluas cakupan pasar. Pada implementasinya, perusahaan PT Indofood ini melakukan strategi think local, act local, di mana produk mereka itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya itu di Thailand, di mana terdapat variasi rasa tom yum. Kemudian di India terdapat variasi rasa chicken tikka masala, sedangkan di Australia terdapat adaptasi terhadap komposisi bumbu yang ada, menyesuaikan dengan regulasi yang ada di sana. Kemudian pada implementasi berikutnya, itu pada tahap mode entry, perusahaan PT Indofood ini awalnya hanya melakukan ekspor impor dengan kerjasama mitra yang ada di negara tujuan. Contohnya itu dengan San Miguel di Filipina dan Beta Group di Thailand. Pada perkembangannya, PT Indofood CBP ini melakukan akuisisi terhadap Pinewood Company Limited yang kemudian mengakuisisi 30 pabrik yang menjadikan PT Indofood ini salah satu produsen mie instan terbesar di satu dunia dengan jumlah 29 miliar bungkus per tahun. Contoh tempat produksi yang ada tuh ada di Cina, di Shantung, kemudian di Johor Bahru, Malaysia, San Miguel, Filipina, terus dengan Beta Group di India. Kerjasama ini membuat PT Indofood berkembang secara drastis. Sekian, terima kasih.